Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi-Nya. Semoga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ajarannya dan khususnya mendapatkan syafaat di akhir kelak. Pada Amin. kesempatan ini kita bersama Bapak Muhammad Hudawi SAG MH selaku guru agama pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Kota Batam, dan beliau juga selaku wakil kepala bidang kesiswaan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang tata cara penyelenggaraan fardu kifayah secara Islam. Mengapa hal ini patut didiskusikan dalam momen ini? Ada beberapa alasan yang kami angkat. Yang pertama, melihat kondisi sektennial, milenial, atau generasi muda Islam pada saat ini sepertinya sudah kurang menguasai tentang tata cara pelaksanaan fardu kifayah. Khususnya ini siswa-siswi dari sekolah umum seperti SMA, SMK, atau bahkan siswa-siswi yang di madrasah itu sendiri belum tentu bisa melakukan penyelenggaraan fardu kifayah ini dengan baik. Tentu inilah yang menjadi alasan pertama bahwa kita akan mengadakan dialog interaktif ini sebagai media pembelajaran digital. Pada hari ini kita bersama narasumber Bapak Muhammad Hudawi. Beliau sudah hadir bersama kita. Tentu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Kita langsung saja menyimak penjelasan beliau tentang tata cara penyelenggaraan fardu kifayah dan apa-apa saja aktivitas atau tata caranya yang akan dilakukan ketika kita ingin melakukan penyelenggaraan atau mengurus jenazah secara Islami. Kita persilakan kepada beliau dan kami sajikan slide-nya kepada Bapak kami. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, puja dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat dan karunia-Nya tercurah kepada kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita hidup dalam kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah senantiasa kita harapkan, karena dengan syafaatnya lah nanti kita dapat terselamatkan dari dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini. Baiklah, bapak-bapak bapak dan ibu yang kami hormati, dan anak-anak kami yang kami banggakan. Dalam kesempatan kali ini kita akan presentasikan tentang perawatan dan penyelenggaraan jenazah, di mana kita mengetahui bahwa setiap kehidupan itu pasti ada akhirnya. Nah, oleh karenanya memang masalah hidup itu harus ada akhir yang baik. Akhir yang baik bagaimana? Maka kita senantiasa berdoa semoga kita menjadi husnul khotimah. Mati kita dalam keadaan baik. Nah, oleh karena itu setelah kita mati pun penyelenggaraan jenazah seorang muslim itu harus juga baik. Bagaimana supaya dia baik? Maka harus dilakukan dengan ilmu pengetahuan yang baik pula. Nah, penyelenggaraan jenazah memang sebahagian orang dipandang sepele, padahal itu sangat penting karena merupakan fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Adalah apabila sebahagian saja orang melaksanakannya, maka sebahagian besar yang lain itu akan terlepas dari dosanya. Tapi apabila keseluruhannya tidak ada yang menyelenggarakannya, maka semua umat Islam akan mendapatkan dosanya. Nah, oleh karena itu, marilah sama-sama kita melihat presentasi yang akan saya tampilkan, bagaimana tata cara merawat jenazah atau yang kita kenal dengan fardu kifayah.
Pertama, target pembelajaran kita, ya, setelah pembelajaran pada unit ini selesai diikuti, maka siswa mampu pertama memahami tata cara merawat jenazah yang terdiri dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan memakamkan jenazah. B. Menganalisa perbedaan tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan memakamkan jenazah laki-laki dan perempuan. C. Mempraktekkan tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan memakamkan jenazah laki-laki dengan perempuan. Adapun materinya adalah hukum dan tata cara memandikan jenazah, hukum dan tata cara mengkafani jenazah, hukum dan tata cara mensolatkan jenazah, dan hukum tata cara memakamkan jenazah. Kemudian internalisasi karakter, yakni religius, disiplin, kreatif, tanggung jawab, dan komunikatif. Selanjutnya, ruang lingkup materi penyelenggaraan jenazah, yakni memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan memakamkan jenazah itu sendiri. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan, cara memandikan jenazah, dan orang yang berhak memandikan jenazah itu sendiri. Pembahasan materi memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan adalah beragama Islam. Didapati tubuhnya walaupun sebagian dan bukan karena mati syahid. Jadi seorang jenazah itu harus ada wujudnya. Walaupun dia hanya tinggal tangannya misalnya, hanya kepalanya misalnya ketika terjadi kecelakaan dan lain-lain. Kecuali dia mati syahid. Kalau mati syahid dalam Islam itu tidak perlu dimandikan. Tata cara memandikan jenazah pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi, terhindar dari hujan dan matahari, serta tidak terlihat kecuali petugas, dan jenazah ditutupi kain agar auratnya tertutup. Yang kedua, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, mengeluarkan kotoran bagian dalam perut dengan cara menekan, tapi jangan terlalu keras ya, bagian bawah perut, dan mengangkat bagian kepala. Jadi dia ditekan perlahan-lahan, kemudian kepalanya diangkat agak sedikit lebih tinggi. Yang ketiga, menyiram air ke seluruh badan secara merata, yang dimulai dari kepala sampai kaki. Nah, hal ini disunnahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan dan selanjutnya bagian sebelah kiri. Yang keempat, setelah kita mandikan tadi, mewudukkan jenazah sebagaimana wuduknya sholat. Jadi jenazah itu kita wudukkan juga seperti kita mau sholat gitu, seperti mereka mau sholat gitu, jenazah itu. Yang kelima, terakhir disirami dengan air larutan kapur barus atau wangi-wangian lainnya sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya pembahasan materi memandikan jenazah ini, siapa-siapa saja orang yang berhak memandikan jenazah? Kan ini kan pertanyaan ini. Yang pertama adalah keluarga yang mengetahui tata cara dan mampu memandikan jenazah itu sendiri. Nah, yang kedua, berjenis kelamin yang sama. Kalau laki-laki jenazahnya, maka laki-laki pula yang memandikan, yaitu dimandikan bagi yang laki-laki dan dimandikan bagi yang perempuan. Sebaiknya adalah mahram atau suami atau istrinya.
Yang ketiga, orang Islam yang berakal sehat dan balik. Dan yang keempat adalah dapat menjaga kerahasiaan jenazah karena itu merupakan amanah. Terima kasih Bapak untuk poin yang pertama tadi Bapak sudah menjelaskan terkait materi pembahasan bagaimana memandikan jenazah. Sana tadi sudah Ya, dijelaskan mulai dari syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan, tata cara memandikan jenazah, dan orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Tadi ya, sudah dijelaskan secara rinci. Di sini ada sedikit pertanyaan Bapak. Misalkan ini syarat jenazah yang dimandikan adalah beragama Islam dan didapati ya, tubuhnya walaupun sebagian dan bukan karena mati mati syahid. Ya, seperti halnya pada saat ini musim pandemi COVID-19 Bapak ya, bahwa ya, keluarga tidak bisa melihat atau tidak bisa mengurusi jenazahnya, tidak bisa memandikan ya, ya. jenazahnya. Tapi ini hanya dilakukan oleh pihak Petugas medis. petugas medis. Seumpama ini Ya, Pak, seumpama misalkan petugas medis itu tidak mampu atau tidak sanggup melakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam, apakah keluarga ini, keluarga si jenazah atau almarhum itu bisa dikatakan mendapatkan akibat buruk dari itu, atau memang itu diserahkan kepada petugas medis itu, Bapak? oke, baik. Jadi masalah pandemi COVID-19 ini kan merupakan masalah yang mendunia ya. Jadi kalau dalam bahasa agamanya ini dalam kondisi darurat. Jadi ad-daruratu tubihul mahzurah. Jadi kedaruratan itu membolehkan sesuatu untuk dilakukan. Nah, tentu semua rumah sakit pastilah sudah mempersiapkan orang-orang terbaiknya ketika ada jenazah COVID itu yang meninggal. Nah, namun memang karena ini adalah keadaan darurat, maka dia tidak bisa kita lakukan secara normal. Maka harus dengan keterbatasan yang terkait dengan prokes itu sendiri, protokol kesehatan COVID-19 ini. Nah, oleh karenanya, maka jika kita tidak bisa memandikan jenazah itu dengan sempurna, maka kita lakukan dengan tayamum. Nah, maka kita melihat seperti apa sekarang ada rumah sakit yang dinyatakan terkonfirmasi dia positif pada saat mau meninggalnya, maka cukup dilakukan tayamum dan tayamum itu sendiri pun memang hanya dilakukan secara isyarah. Jadi tidak bisa sempurna seperti halnya kita yang meninggal dalam keadaan normal. Nah, oleh karenanya memang para medis pun harus dibekali pengetahuan agama Islam khususnya, karena memang agama Islam itu sangat berbeda dengan agama-agama lain, terutama masalah penyelenggaraan fardu kifayah itu. Nah, untuk itu dalam kesempatan pertanyaan yang baik ini perlu kami sampaikan adalah ketika kondisi darurat itu terjadi, maka hanya bisa dilakukan sebatas kemampuan seseorang untuk melaksanakan fardu kifayahnya. Kalau tidak bisa dengan air karena keterbatasan itu, cukup dengan ditayamumkan saja. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak, jawabannya sangat jelas. Jadi artinya kita harus bersikap percaya kepada penyelenggara karena itu merupakan bagian dari protokol kesehatan. Baik Bapak, Ya, kita tadi sudah membahas tentang materi bagaimana memandikan jenazah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang mengafani jenazah. Kepada ya. Bapak kami persilahkan. Kemudian fardu kifayah yang kedua tadi setelah kita memandikan, maka kita berkewajiban untuk mengkafani jenazah itu. Alat dan bahan yang dibutuhkan dan tata cara mengafani itu
Pembahasan materi mengkafani jenazah, yakni ketentuan mengkafani jenazah. 1. Hukum dan syarat orang yang mengkafani sama dengan ketentuan memandikan jenazah. 2. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, diambil dari baitul mal, ya, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu secara ekonomi. Yang ketiga, kain kafan hendaknya bersih, jadi tidak boleh kotor gitu. Berwarna putih, ya, dan sederhana, tidak boleh dari sutra gitu ya. Yang keempat, kain kafan minimal 1 lapis untuk menutupi seluruh tubuh. Namun bagi jenazah laki-laki sebaiknya dibungkus 3 lapis tanpa ditambah serban, sarung, kopiah dan sebagainya. Untuk jenazah perempuan sebaiknya 5 lapis termasuk baju, bagian bawah dan jilbabnya. Nah, pembahasan materi mengafani jenazah ini, tata cara mengafani jenazah. Yang pertama, hamparkan selembar tikar di atas lantai atau balai. Kalau kita mungkin biasanya pakai kasur gitu ya. Kemudian rentangkan 5 utas tali di atasnya. Nah, jadi disusun mulai dari kepala, leher, kemudian yang 5 lapis itu harus tersusun dengan rapi. Susunan lapisan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. 4. Di atas kain kafan ditaburi dengan kapur barus dan wangi-wangian. 5. Jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan menempelkan kapas secukupnya pada bagian lubang-lubang yang ada pada tubuh. Yang keenam, terakhir, tubuh jenazah dibungkus dengan kain kafan sampai rapi, kemudian diikat dengan tali di bagian ujung kepala, dada, perut, lutut, dan ujung kaki. Jadi yang 5 helai tali tadi. Begitu ya. Ya, baik Bapak, demikian tadi pembahasan materi tentang mengafani jenazah. Jadi materi ini terdiri dari ketentuan mengafani jenazah dan tata cara mengafani jenazah itu sendiri. Tadi di sini ada dijelaskan bahwa kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana. Berikutnya tadi, kalau yang perempuan itu yang mengafani itu termasuk juga baju dan jilbabnya. Dan baju itu apa sudah termasuk yang 5 lapis itu, Bapak? Dan tadi kata sederhana ini, seperti apa yang masuk kategori sederhana kain kafan? Ya, jadi pertama memang harus berwarna putih. Karena putih itu melambangkan kesucian dan melambangkan kebersihan. Kemudian bahan itu harus sederhana. Artinya tidak boleh dibuat atau dilakukan kain kafan itu terdiri dari barang yang mahal-mahal. Kenapa? Karena nanti termasuk unsur mubazir seperti kain sutra atau kain-kain yang mahal lainnya. Jadi memang proses untuk kain kafan itu memang harus sesederhana mungkin. Jadi tidak boleh terlalu mahal-mahal karena di situ nanti ada unsur unsur mubazir gitu. Kemudian bagi jenazah yang perempuan untuk baju dan jilbab itu sudah termasuk di dalamnya yang 5 lapis itu tadi. Jadi saya kira seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya sangat jelas ya. Jadi tadi kesederhanaan ini tujuannya adalah agar tidak mubazir
dan juga Ya. memberati ahli waris Ahli. dalam Ya. pengadaan kain kafan itu sendiri. Baik Bapak, terima Iya. kasih. Berikutnya kita akan membahas tentang menyolatkan jenazah. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik. Adapun fardu kifayah yang ketiga adalah mensolatkan jenazah. Syarat solat jenazah, rukun solat jenazah, sunnah solat jenazah, dan tata cara solat jenazah. Syarat solat jenazah. 1. Pihak yang mensolatkan yakni orang Islam. Dan orang yang sholat itu suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Jadi sama halnya seperti kita melaksanakan sholat fardu ain atau sholat fardu lainnya. Yang kedua, jenazah yang disolatkan itu setelah dimandikan dan dikafani. Jadi jenazah yang disolatkan itu setelah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah yang diletakkan ke arah kiblat, orang yang mensolatkan kecuali solat di atas kuburan atau solat gaib. Jadi jenazah diletakkan ke arah kiblat, orang yang mensolatkan kecuali solat di atas kuburan atau solat gaib. Kemudian, adapun rukun solat jenazah adalah 1, niat.